Teman-temanku, Shalom, berjumpa lagi dalam YouTube channel Tanya Aja, Pasti Ku Jawab. Berikut ini kita akan menyaksikan sebuah video diskusi agama antara apologet Kristen bersama dengan Muslim. Nah, seperti apa diskusinya? Saksikan video ini dari awal sampai habis dan semoga memberikan pencerahan ya. Sekarang tuh Yesus kan sudah jadi mayat, kenapa lu sembah mayatnya? Di mana mayat? Di mana mayatnya? Di mana tuh, coba tunjukin mayatnya. Gak ada mayat. Lah kan Mayatnya lo sembah-sembah tuh cium-cium patung gitu kan? Iya, tapi kami apakah menuhankan patung? Ya maksudnya kan kenapa harus ke patung, kenapa nggak ke pusatnya aja gitu loh? Pusatnya di mana emang? Yang Pusatnya di mana? yang itu, yang Bapak itu katanya kata Silvan. Ya kami menyembah Bapa di dalam Yesus. Kan Yesus firmannya Bapa. Yesus itu pikirannya Bapa. Oh, Kamu kenapa mungkin ke nggak? Sekarang patungnya saya tanya kamu. Kamu mungkin nggak mengenal Allahmu tanpa Quran? saya tetap mengenal kok, tetap mengenal. Iya, kalau Quranmu nggak ada, bisa nggak kamu tahu Allahmu itu ada? Nggak tahu juga sih. Ya udah, maka kami nggak bisa. Nggak, lo Nggak bisa kenal Bapa tanpa Yesus. Kak mau nanya apa boleh? Ya, silakan. Jadi katanya kan Yesus itu kan ada kalau tanpa Roh Kudus apa dia masih kuasa gitu? Roh Kudus itu rohnya Allah, Yesus itu firmannya Allah. Roh Kudus itu Kalau rohnya Yesus. dia masih kuasa gitu? Ya, Roh Kudus itu rohnya Yesus, nggak bisa dipisah dari Yesus. Mereka satu Berarti hakikat. kalau dipisah nggak kuasa dong? Ya ngapain dipisah? Kalau tubuh sama rohmu dipisah, kamu jadi mayat nggak? Kan katanya Tuhan, berarti kan tetap kuasa dong seharusnya gitu loh. Ya, kalau saya katakan, kalau misalnya Tuhanmu itu nggak tahu 1+1, dia maha kuasa nggak? Kan pertanyaanmu kan berandai-andai, mengarang. Ya jawabannya pun pasti mengarang sesuai yang kau mau. Kalau itu kan ngarang. Nah, kalau saya bilang kalau Tuhanmu nggak tahu 1+1, maha kuasa nggak dia? Enggak. Ya udah. Oke. Terus kalau syarat masuk Kristen itu apa ya? Iman Baptis. dulu atau akal Yang pertama, dulu? percaya dulu, beriman dulu dengan sungguh-sungguh, ya, beriman dulu, percaya dulu, kita sadar dulu bahwa kita bukan siapa-siapa tanpa Tuhan. Kemudian yang kedua, kita memberi diri untuk dibaptis. Setelah dibaptis, kita mengikuti perjamuan kudus, baru kita mengikuti hidup bersama dengan perintah-perintah Kristus. Itu yang harus kita lakukan. Kan Jadi, ya sekarang tuh Yesus kan sudah jadi mayat, kenapa lu sembah mayatnya? Di mana mayat? Di mana mayatnya? Di mana tuh, coba tunjukin mayatnya. Gak ada mayat. Lah kan Mayatnya lo sembah-sembah tuh cium-cium patung gitu kan? Iya, tapi kami apakah menuhankan patung? Ya maksudnya kan kenapa harus ke patung, kenapa nggak ke pusatnya aja gitu loh? Pusatnya di mana emang? Yang Pusatnya di mana? yang itu, yang Bapak itu katanya kata Silvan. Ya kami menyembah Bapa di dalam Yesus. Kan Yesus firmannya Bapa. Yesus itu pikirannya Bapa. Oh, Kamu kenapa mungkin ke nggak? Sekarang patungnya? saya tanya kamu. Kamu mungkin nggak mengenal Allahmu tanpa Quran? Saya tetap mengenal kok, tetap mengenal. Ya, kalau Quranmu nggak ada, bisa nggak kamu tahu Allahmu itu ada? Nggak tahu juga sih. Ya udah, maka kami nggak bisa. Nggak, lo Bisa kenal Bapa tanpa Yesus.
Quranmu kan firman Allah kan? Iya, perkataan Allah. Ya, Yesus juga perkataan Bapa, firmannya Bapa. Ya oke, kan katanya si Yesus datang ke dunia untuk menebus dosa manusia kan? Menebus manusia dari dosa. Kenapa Menebus nggak manusia. langsung diampuni aja, rela dipaku, disalib? Ya memang itu caranya, karena Tuhan kami itu konsisten dengan hukumnya. Kan sejak awal Tuhan bilang kalau kamu berdosa, kamu mati. Nah, semua orang berdosa harus mati dong. Karena dia berkata kamu kalau berdosa kamu pasti mati. Tapi Tuhan itu tidak mau kami mati. Maka dia memberikan firman-Nya untuk mati menggantikan kematian yang tadinya manusia itu harus terima. Berarti itu karena apa? Kasihnya. Kalau pas Yesus jadi manusia, apakah masih ada Tuhan? Ya masih lah, kan Yesus kan firman-Nya Bapa. Bukan Bapa yang Lalu jadi Tuhannya manusia. yang mana? Di mana? Dia Tritunggal itu, Allah Tritunggal itu. Gitu. Bapa bersama Berarti firman. Tuhan lo 3 gitu? Oh enggak, sekarang saya tanya, kamu ada berapa? Tuhan saya satu lah, Allah. Enggak, ya saya enggak tanya atau Allahmu itu enggak penting. Saya tanya dirimu, kamu ada berapa? Satu. Ya, kamu punya tubuh enggak? Tentu saja punyalah. Kamu punya pikiran enggak? Punya. Punya roh enggak? Punya. Rohmu itu kamu enggak? Iya. Tubuhmu itu kamu enggak? Iya. Pikiranmu kamu enggak? Iya. Ada berapa kamu? Nggak pernah tadi lupa. Banyak lah. Banyak. Ya udah kalau Jadi kalau kau udah Imam banyak ya Oli, udah enggak apa-apa. rasanya supaya Anda menjadi seorang Iron Man. Ya udah kalau udah Maksudnya banyak ya masa udah. Tuhan kok mau menjadi manusia gitu, merendah gitu loh, mau disalib. Karena Kalau dia jadi Tuhan mah kan kasih. biasa. Karena dia kasih. Lebih baik dia menjadi manusia daripada kakinya satu di neraka. Oh, menurut Anda Yesus sama Isa sama nggak? Oh beda, Isakmu kan nggak jelas data sejarahnya. Iya. Yesus sama Isa itu sama. Oh, Dia sama. mana buktinya? Mana buktinya Isa itu Yesus dan Isa itu sama? Mana buktinya? Dia sama-sama dikandung perawan suci gitu kan, si Maryam. Itu Maria kan? Maryam. Oh, Maryam. Jadi Maria itu adalah Maryam gitu. Iya, iya kan? Bener? Kalau Maria itu adalah Maryam, kenapa nama budak nabimu itu Maria Kiptia bukan Maryam Kiptia? Hah? Kamu kan bilang Maria itu Maryam. Nah, kenapa nama budak nabimu itu bukan Maryam Kiptia tapi Maria Kiptia? Kalau Maria adalah Maryam, kenapa? Yang emang asalnya dari sananya gitu namanya. Lo kan kamu bilang tadi kan Maria. Kan kamu bilang kan Maria itu Maryam. Yes. Iya sebenarnya ya Maria sama Ya, Maryam sebenarnya itu kan sebenarnya sama. mana yang sebenarnya? Saya itu butuh kepastian gitu. Sebenarnya yang Maryam itu Iya Maryam yang mana? Nanti Maryam Belina kau nih. Maryam yang mana? Maryam itu putra Imron. Putra Imron. Oh Yesus. Kalau Maria itu putranya Imron. Kalau Maryam putra Imron, Marianya kami putranya Eli, nggak sama. Tanya Eli. Iya anaknya Eli, Bunda Maria, bukan Imron. Siapa tuh Imron? Imron itu kan Udah mamanya udah beda. Jangan sama sekarang. Ya kan? Berbeda. Ya jadi jangan kau bilang sama. Tetapi di Alkitab ada loh Elia. Di Alkitab ada loh. Tertulis Miriam bahwasanya. itu Miriam. Oh itu Miriam. Oh itu Miriam. Gini loh. Gini, Terus, Yesus kan punya murid. Isa nggak ada di muridnya. Alkitab apa ya, di Alkitab juga tertulis kalau Maria itu mengandung seorang anak laki-laki, bukan seorang Tuhan kan? Iya, seorang anak laki-laki yang dikandung dari Roh Kudus. Kalau Isa kan ditiup oleh Jibril. Oh bukan. Ini Roh Kudus juga kalian.
Bukan. Kalau Maryam itu kan ditiup sama Jibril. Beda. Maria itu nggak ada ditiup Jibril. Jibril aja nggak kenal. Di Al-Quran juga Allah itu punya anak loh Ibu Fatimah. Nggak ada. Oke, kita buka ya Al-Quran ya. Mantap. Kenapa Kita jangan buka. bilang punya anak? Emang Tuhan loh. Izin ya, izin doang ini. Bisa izin nggak buka Qurannya? Kalau izin aku buka, kalau nggak izin nggak aku buka. Boleh. Aku hanya buka ya, teman-teman ya. Nggak ada niat yang lain ya, teman-teman ya. Iya, ini surat apa Bu? An-Nisa Nisa. 171 ya. Ya. Ya, dikatakan di sini kita baca ya. Wahai ahli kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sesungguhnya Al-Masih Isa putra Maryam itu adalah utusan Allah. Di sini saya sepakat Ibu. Ya. Oke. Kira-kira ini dibaca nggak Bu? Tanda kurung Bu. Boleh Izin dibaca dulu. aja, biar lengkap aja, biar lengkap. Tapi bahasa Arabnya kan tidak ada kan tanda kurung kan? Ya nggak apa-apa lah baca aja. Oke. Dan yang diciptakan dengan kalimatnya yang disampaikannya kepada Maryam dan dengan tiupan roh darinya. Nah, di sini kalimatnya adalah dari Allah. Lalu rohnya pun dari Allah, ruhanna. Ya, artinya kalimatnya kan dari kekekalan, rohnya pun dari kekekalan. Benar ya? Nggak saya tambah-tambahin ya. Kan kalimat Allah kan kekal, kalamullah kan kekal. Dikatakan lagi di sini, maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya. Dan janganlah kamu mengatakan Tuhan itu tiga. Berhentilah dari ucapan itu. Itu lebih baik bagimu. Sesungguhnya Allah Tuhan yang Maha Esa. Maha suci Allah dari punya anak. Ah, ini Bu. Oh itu. Ya, Tahu. Oke, aku tahu. ya. Subhanahu wa yakunna lahu waladun. Jadi itu adalah tuduhan orang-orang kafir yang mengatakan bahwa Allah itu punya anak itu. Di mana kalimatnya Bu tuduhan Bu? Tidak ada tuduhan. Iya. Kan di situ Sesungguhnya. ada tafsirnya kan? Oh, Ibu pakai tafsir untuk menafsirkannya ini. Kami nggak butuh tafsir Bu. Kami membaca ini sudah bagus Bu. Ini kalimatnya. Ya kan biar ada penjelasannya gitu loh. Apa kata Allah? Dialah yang menurunkan Alkitab kepadamu. Di antaranya isinya ada ayat-ayat yang muhkamat. Itulah pokok-pokok isi Al-Quran dan yang lain ayat-ayat mutasyabihat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebagian ayat-ayat mutasyabihat daripadanya untuk menimbulkan fitnah, untuk mencari-cari tafsir. Padahal tidak ada yang mengetahui tafsirnya melainkan Allah. Nah, sementara Quran tak boleh tafsir katanya Bu. Gitu loh. Kenapa kita baca Quran butuh tafsir? Allah bilang orang cari tafsirnya. Nah, makanya di Quran di sini, apakah Allah punya anak? Ya aku hanya baca, Maha suci Allah dari mempunyai anak. Nih, kalau nggak percaya nih, ya. Nah, mana ibunya? Ibu? Iya Halo? ya. Iya, bisa. Iya, halo. Iya, bisa Ibu baca ini Bu. Ini Bu. Subhanahu. Bisa. Oh iya, tidak boleh aja deh, gampang. Jangan dikatakan dipotong-potong lagi. Yuk, silakan Ibu. Mohon maaf. Insya Allah bisa. Insya Allah. Bismillah bisa. Iya, silakan Ibu. Oke. Kan nggak terlalu kelihatan. Udah besar ini Bu. Jelas kok. Oke. Ya ahlal kitab la tahlu fi dinakum wala taqulu 'alallahi illal haq. Innama al-masihu Isa bin Maryam Rasulullah wa kalimatuhul qaha illa Maryam wa ruhu minhu
faminu billahi wa rusulih. Lanjut lagi. Wala taqulu salasah. Antahu khairan lakum. Innamallaha illahun wahid. Subhanah. Anna yakunalah walad Lahu waladun. Iya. Apa ini Bu tadi Bu? Coba ulangin Bu. Yang saya Tadi kan biruin. udah aku baca. Iya, apa tadi bacanya tadi Bu? Maaf agak ini tadi. An yakunalahu. Yang ini. Subhanahu an Yakunalahu. yakuna lahu wala Waladun apa waladatu ya? waladun. Oh iya, waladun. Iya, artinya apa Bu? Artinya Ya. aku nggak aku tahu bahasa Arabnya tapi nggak tahu artinya. Kan Macam mana kau berbahasa Arab nggak tahu artinya? Apa itu? Izin Bu ya. Subhanahu. Bu, ini kembali kepada Allah. Maha suci Allah. An baginya an yakunna lahu waladun. Baginya mempunyai anak. Maha suci Allah baginya mempunyai anak. Itu Bu artinya. Waladun. Gitu ya. Mari kita cek benar gak? Seperti saya katakan. Nah, Maha suci Allah mempunyai anak. Sebenarnya dari ini nggak ada tambahan ini, nggak ada mim. Subhanahu wa yakunna lahu waladun, tidak ada mim. Kalau ada kata dari subhanahu wa yakunna mim waladun, contoh begitu, tidak ada mim di atas itu kalimatnya. Maka Maha suci Allah mempunyai anak, harusnya darinya nggak ada. Maha suci Allah mempunyai anak, tetapi ditambahin dari, oke nggak apa-apa lah. Maha suci Allah dari mempunyai anak. Ada anak toh? Nggak ada aku tambahkan. iya. Ya, puji Tuhan. Lalu di ayat selanjutnya An-Nisa 172 dikatakan di sini Al-Masih sekali-sekali tidak enggan menjadi hamba bagi Allah dan tidak pula enggan malaikat-malaikat yang terdekat kepada Allah. Barang siapa yang enggan menyembahnya dan menyombongkan diri, nanti Allah akan mengumpulkan mereka semua kepadanya. Iya Nah, Kak, aku udah paham. Oke. menyembahnya kan? Menyembah siapa ini Bu? Menyembah Allah. Menyembah Al-Masih dong. Masih. Iya, iya, soalnya menyembah Allah pasti. Tapi kalimat ini, barang siapa yang enggan menyembahnya. Nah, Sekali-kali tidak enggan menjadi hamba bagi Allah dan tidak pula enggan malaikat-malaikat yang terdekat kepada Allah. iya. Barang siapa yang enggan dari menyembahnya dan menyombongkan diri, nanti Allah akan mengumpulkan mereka semua kepadanya. Iya, menyembah siapa di sini? Kalau Allah sudah pasti ya, menyembah siapa di sini? Kembali kepada Al-Masih. Kenapa Al-Masih? Karena Al-Masih adalah anak Allah subhanahu wa yakunna lahu waladun. Ya Al-Quran yang bilang, bukan saya. Gimana ya? Amin. Itu loh ya. Ya oke. Kalau begitu saya mau tanya lagi. Silakan. Tanya dong. Tanya Alkitab aja. Ya silakan. Elia Miron silakan. Yuk. Udah ngantuk aku. Tadi ada yang berbahasa Di Arab Alkitab. tapi nggak tahu artinya. Oh, itu. Tidur aku jadinya. Ya sekarang cuma nanya. Sekarang aku mau tanya lah dulu. Jangan dulu kau yang tanya. Gini lah dulu Fatimah. Apalah manfaatnya kau berbahasa Arab tapi nggak tahu artinya? Coba lah dulu. Aku penasaran. Ya aku sebenarnya lagi belajar dulu kan susah menghafalnya kan. Iya susah menghafal tapi nggak tahu artinya buat apa? Yang ya biar dapat pahala aja. Oh pahala. Oh, kalau bahasa Indonesia nggak dapat pahala ya Bu? Kalau Indonesia nggak dapat pahala ya? Apakah di Alkitab ada perintah ke gereja?
Ibu Fatimah, apa tadi Ibu Fatimah? Apakah di Alkitab ada gereja? Nah, Ya, gereja perintah itu untuk beribadah setiap hari Minggu ke gereja gitu. ada perintahnya ya. Jadi begini penjelasannya ya. Jadi dalam Alkitab kami ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Itu adalah hukum Taurat. Nah, Yesus adalah Tuhan atas hari Sabat. Tolong bantu ayat-ayatnya Elia ya, Mak San Serapim ya. Yesus adalah Tuhan atas hari Sabat. Maka ketika dia bangkit dari kematiannya, maka para murid-murid melakukan mecah-mecah roti. Ya, itu adalah pada minggu pertama hari itu. Nah, itu juga tidak menyalahi aturan dalam kitab-kitab para nabi, di mana pada hari ke-8 mereka juga berhenti bekerja dan menguduskan hari itu. Pada hari ke-8. Ya, silakan Sesarapim, Elia Miron. Tambahin bro. Lukas 6 ayat 5. Lukas 6 ayat 5, Bang. Ya, biarkan Elia dulu lah. Biar ini daya tarik Elia ini bagus ini. Terapam dulu lah, aku udah capek. Ya udah, Sesarapim, silakan Sesarapim. Lukas 6 ayat 5. Iya, ini ya. Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah dan mengambil roti sajian, lalu memakannya dan memberikannya kepada pengikut-pengikutnya, padahal roti itu tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam. Kata Yesus lagi kepada mereka, anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Oke, tolong bukakan lagi Sesarapim. Dalam kitab para nabi, adakah larangan kita beribadah menguduskan hari yang ke-8? Coba. Oh, siap. Ya. Mantap. Coba kita lihat ya. Pada hari ke-8. Jadi kalau pada hari ke-8 itu jatuhnya adalah hari pertama. Nah, perlu kita ketahui apa itu gereja. Gereja berasal dari bahasa Yunani, eklesia, artinya dipanggil keluar. Nah, jadi dipanggil keluar dari kegelapan menuju terang. Itu arti gereja. Jadi gereja bukan gedungnya, bukan. Tetapi manusianya lah. Pada hari yang ke-8, haruslah kamu mengadakan perkumpulan raya. Maka tidak boleh kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat. Ya, pada hari yang ke-8, ini jatuhnya hari pertama, haruslah kamu mengadakan perkumpulan raya. Ya, nah jadi bisa katakan kamu harus tinggalkan pekerjaan yang berat. Nah, itulah sebabnya kami orang Kristen beribadah pada hari Minggu, di mana kami adalah orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan, yaitu gereja. Itulah eklesia, dipanggil keluar dari kegelapan menuju terang. Fatimah udah hilang, itu Fatimah sebelah kanan bawah, gimana sih kalian? Cuman kutukar aja kotak. Masih ada. Ntar ya, lagi buka dalil dia. Sebentar aku tunjukkan. Hari ke-8 adalah hari Minggu ya. Iya, ada Mbak Yu dibilang di bawah. Udah kabur katanya, kagak. Si Fatimah ini orang baik kok. Lihat aja tutur katanya itu, baik sekali dia. Itu. Ntar lagi juga dibaptis 2 orang ya di komal saya ya. Namanya Ibu Fatimah dan juga tadi Bapak siapa tadi? Nek Pajero tadi? Pajero. Nek Astrageren siapa? Motor tadi. Yang tukang apa tadi, padi ya tadi ya, Rudi ya. Elia Miron, kenapa kau main ngopi kau itu? Jangan main ngopi nanti jatuh. Ciri-ciri dia mau pergi tuh bang. Iya, lembut sekali caranya. Elia Miron. Lagi balas chat, astaga aku juga bentar lagi mau pergi. Pergi melulu kau. Kalau kau tetangga aku ikat kau rantai, kau pergi melulu. Pergi melulu. Pergilah aku, mau makan. Mau makan. Kalau dia pergi bang, tak pernah itu pamit itu, tahu-tahu terus hilang. Iya, tahu terus ada talusur dia, lagi talusur. asik, tidak sopan mengganggu orang yang asik. Iya bang. Ya silakan San Serapim, silakan Serapim.
Ya, tadi di kitab Bilangan ya, dikatakan ada perkumpulan raya. Lalu di ayat lain juga mengatakan pertemuan kudus di hari ke-8 dan hari pertama. Di dalam kalender Yahudi itu ada 7 hari dan dihitung dari hari Yom Rishon, the first day. First day, Yom Rishon itu jatuh pada hari Minggu. Itu mengapa, misalnya kalau kita belajar bahasa Inggris teman-teman, hitungannya dari Minggu, Sunday ya, dari Minggu. Dari sini dasarnya sebenarnya. Yom Rishon, Yom Sheni, Selisi, Revi, Khamis, Shishi, Sabat. Sabat itu hari perhentian, hari ke-7. Maka ketika dikatakan hari ke-8, dia kembali kepada Yom Rishon, hari pertama, hari Minggu. Ya. Jadi baik hari pertama maupun hari ke-8, ya ada 2 ayat. Yang pertama mengatakan hari pertama, yang lainnya mengatakan hari ke-8. Umat Allah harus berkumpul untuk merayakan perkumpulan raya atau pertemuan kudus, jatuhnya pada hari Minggu. Jadi dasarnya Alkitabnya ada, baik di perjanjian lama maupun di perjanjian baru. Ya, jadi orang Kristen ibadah pada hari Minggu Alkitabnya. Kalau dia nggak percaya, aku mau kasih satu lagi. Ya, soalnya ini ya. Ya, ini satu lagi ya. Nanti takutnya mengarang-arang ya. Nah, ini. Tadi kan ini, ya. Di sini kan tidak dijelaskan bagaimana hari-harinya itu. Hanya dikatakan hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam baru Sabat. Nah, kita lihat kalau dikonversikan ke kita, hari pertama tadi ya, yang pertama Yom Rishon, ya kan ya, pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Maka kembali kepada hari pertama yang hari ke-8, maka jatuh pada hari Minggu. Begitu Mbak Fatima. Iya, silakan Mbak Fatima. Ada lagi Mbak Fatime? Apa pendapat Anda tentang Injil? Hanya didengarnya itu dari tadi. Lanjutlah. Ini aku mau tanya, apa pendapat Kak Elia tentang Injil Barnabas itu? Oh, Injil Barnabas. Apa? Injil Barnabas. Oh, itu Injil palsu. Abad ke-15. Oke. Dari siapa? Mustafa de Arande, temanmu yang nulis itu, Fatima. Tapi katanya itu ditulis oleh murid Yesus yang bernama Barnabas. Mana ada tuh, tunjukin Serapim Injil Barnabas. Ini Injil Barnabas nih, saya punya nih, The Gospel of Barnabas. Ini munculnya aja abad berapa, ditulis pakai bahasa Italia. Italia, Tuhan Yesus nggak berbicara Italia. Coba Elia, bahasa Italia itu munculnya abad berapa ya? Itu abad pertengahan. Abad pertengahan. Mula. Masa Tuhan Yesus ngomong delicioso, speaking Italiano? Bukan ya, Injil Barnabas itu Injil yang ditulis oleh seorang Muslim, namanya Mustafa de Arande. Kita kasih buktinya deh kalau dia nggak percaya. Ya, kasih bukti. Kamu sudah termakan doktrin soalnya susah. Lanjut tuh Elia, aku buka data. Ya tinggal nunggu data aja, biar dia yakin. Jadi kamu jangan pakai Injil Barnabas. Itu Injil palsu. Aku kira itu Injil kebenaran. Bukan lah. Bukan. Nah, sebelum Serapi membuka itu, saya tunjukkan kamu juga mengenai Injil Barnabas ya. Apa yang mau kau pecah? Aku mau buka sesuatu yang bertentangan dengan Al-Qur'anmu. Nah, dikatakan di sini ya. Coba kita buka. Nah, Injil Barnabas palsu menurut Islam karena perbedaan isi. Kita baca ya, aku kasih besar dulu. Nah, beberapa orang Islam mengakui kebenaran kitab Barnabas hanya karena satu ayat ini. Tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya. Injil Barnabas bab 39. Ya, hanya karena satu kalimat ini jadi menggaung-gaungkan. Oh, Injil Barnabas asli. Kita lihat ya. Namun jangan terjebak karena ada banyak isinya yang bertentangan dengan Al-Qur'an. Beberapa contoh adalah Quran Al-Baqarah ayat 29, surah 29 menyatakan langit ada 7. Namun kitab Barnabas bab 178 menyatakan langit ada 9. Hal ini sejalan dengan filsuf Dante. Ia mengarang hayalan terkenal Divina Commedia tentang 9 langit menuju Firdaus. Itu yang pertama bertentangan. Yang kedua, An-Nisa ayat 3 dan surah 70 ayat 30. Seorang laki-laki dapat menikahi 2, 3, 4 wanita dan bahkan budak. Sedangkan menurut Injil Barnabas bab 115 hanya boleh menikahi 1 wanita saja. Bertentangan ya.
Quran 19 Maryam 23 menyatakan Maryam mengalami rasa sakit saat melahirkan. Sedangkan Injil Barnabas bab 13 menyatakan Maryam melahirkan tanpa rasa sakit. Bertentangan ya. Surat 17 ayat 13 menyatakan Allah menetapkan amal manusia. Sedangkan Injil Barnabas bab 115 menyatakan Allah tidak membutuhkan manusia. Bahkan kedua hal ini bertentangan. Al-Quran menyatakan Isa adalah Al-Masih. Quran 345. Sedangkan Injil Barnabas Isa bukan Al-Masih. Jadi bertentangan tentang Al-Quranmu. Jadi jangan gara-gara satu kalimat ini, ya kan umatnya kan umat gampang percaya gara-gara Ustadz. Nggak mau dicari tahu gitu loh. Mau belajar. Tapi tergantung Anda gitu loh. Pelan-pelan kita untuk kalian ini juga ya. kamu belajar kok. Lah, kita belajar di sini orang sekolah luar negeri gimana sih? Kami di sini bukan orang-orang pesantren aja di sini. Saya sekolah jauh-jauh ke luar negeri, kamu hanya di pesantren. Gimana sih kamu itu? Gak boleh gitu. Kita nggak belajar, kita nggak tahu ini loh gimana sih kamu. Ya, normal-normal aja lah. Nah sekarang kita lihat siapakah penulis Injil Barnabas. Kata si Elia tadi itu adalah seorang muslim. Kita cek mana tahu si Elia taqiyah ya kan. Nah, banyak orang berpikir kitab Injil Barnabas berasal dari murid Isa yang bernama Barnabas. Padahal pandangannya salah. Kitab Injil Barnabas ditulis oleh Mustafa de Arande. Siapa Mustafa de Arande? Adalah seorang muslim Arab kebangsaan Spanyol. Hidup sekitar tahun 1500. Islam dia ya. Islam dia ya. Oh, Islam. Kirain aku itu Iskar. Oh, iya ya. Mustafa itu kan artinya kan terpilih. Dipilih apa dia? Dipilih hantu. Arti Mustafa itu terpilih, arti Mustafa. Ada 12 murid Yesus Mustafa Yohanes. Nggak percaya kalian arti Mustafa? Ini kan aku kan ulama, jadi aku tahu lah. Markus, Mustafa Markus. Lukas, Mustafa. Barangkali disangkanya yang pengganti Yudas itu si Mustafa ya. Nggak ada itu yang ngarang-ngarang kau. 15 apa? Nggak ada. Nggak ada. Iya. Jadi kalau ditulis pakai bahasa ini bahaya dong. Kalian ini tidak percaya sama Pak Habaib. Nih, apa ini? Nama Mustafa. Arti apa? Favorit, disukai, terpilih. Gede banget petir di rumah kau dia. Hah? Petir itu ya. Duar. Nah itu. Tapi Yesus sama Isa kok sama-sama bisa menghidupkan orang mati, sama-sama bisa menyembuhkan orang buta ya, berarti dia apakah sama gitu loh? Kamu Fatimah nggak namanya? Fatimah? Namamu Fatimah nggak sih? Fatimah. Iya, di kampungku juga ada namanya Fatimah, tukang jual nasi goreng. Sama nggak? Itu kamu nggak sih? Bukan. Kamu nggak sih Fatimah yang di kampungku itu? Bukan. Bukan, ya udah beda namanya sama, tapi pribadinya beda. Gitu Fatimah. Oh oke. Kalau begitu kenapa Yesus turun sebagai laki-laki bukan perempuan? Tuhan. Ya yang dijanjikan emang seorang anak laki-laki yang dijanjikan. Laki dijanjikan. Tuhan. Oh anak laki gitu, anak seorang anak. Coba dutan itu Anissa 11 Allah punya anak, anaknya laki-laki putra perempuan. akan dilahirkan untukmu gitu loh, bukan seorang putri. Lambang pemerintahannya akan ada di atas bahunya, bukan putri. Dia adalah Mesias menurut nubuatan Raja Daud, bukan Ratu Isabella. Kenapa kalian menggunakan kata Allah? Bukannya kalian tuh sebenarnya nyembah Theos ya, Dewa Theos? Nanti kita jelaskan. Nah ini Maha Suci Allah dari punya anak. Ini anaknya laki-laki atau perempuan ini Mbak? Anaknya itu. Coba ini anaknya laki-laki atau perempuan? Itu kan tuduhan para orang-orang kafir itu, tuduhan orang. Di mana kalimatnya, kita ulang ya. Wahai ahlul kitab. Yang ngomong siapa ini? Allah kan? Itu dibikin singkat gitu loh.
Yang bicara di sini kan Allah. Berarti enggak sempurna. Lalu ketika Allah mau ngomong, maha suci Allah dari punya anak, kan begitu. Anaknya laki-laki atau perempuan? Kalau nggak bisa jawab, katakan saya tidak tahu, Pak. Biar kita nanti kembali ke kata Allah. Nggak tahu soalnya Ya, Allah nggak punya anak. Allah Tapi nggak beranak dan tidak diperanakan kayak kalian. Iya. Tuh. Kalau ini mempunyai anak katanya. Nih, coba lagi ya. Kita buka Al-Quran lagi. Al-Hadid ayat 3. Subhanahu wa yakuna lahu waladun. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dikatakan sini wal awalu. Dia yang maha awal, yang maha akhir, yang zahir dan yang batin. Dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Arti dohir apa, Mbak? Arti dohir apa? Lupa. Oke, kita buka ya. Ini kan bahasa Arab ini, ya kan? Wal awalu wal akhiru wad dohiru. Nah, ini kan dohir, benar ya? Iya, betul. Nah, Ya, betul. terjemahannya tetap dohir. Kenapa enggak jujur aja? Nah, kita lihat ya arti dohir ya. Nah, arti zohir. Apakah arti zohir? Kenapa terjemahannya tetap bahasa Arab? Kenapa terjemahannya tidak pakai bahasa Indonesia? Ternyata arti zohir adalah lahir. Nah, jadi ini Kamus Besar Bahasa Indonesia online. Ya, ini dohir. Kita enter kata dasar dohir, maka berarti artinya lahir dong, dia lahir dari siapa? Aku nggak tahu ya dia. Iya, nambah ya, kita nggak nambah ya, nggak mengurangin ya. Oke, sekarang kata Allah. Oke. Kata Allah. Kenapa kami pakai kata Allah? Kita pakai sekarang kitab Ya kan orang kalian Yahudi. tuh sebenarnya Mbak Teos kan, Dewa Teos. Theos itu kan hanya terjemahan. Karena Injil itu ditulis bahasa Yunani. Orang Yunani nggak kenal kata Elohim. Sama kayak Inggris. Inggris tahu nggak itu Bukannya Elohim? Itu lah. Kenapa? Dia tahu. Iya, orang Inggris nggak tahu Elohim. Elohim itu sebenarnya Elohim. Iya, orang Inggris nggak tahu Elohim. Yang Inggris tahu. Elohim. Nah ini ya. Nah kita buka ya. Coba. Iya, Ulangan 6 ayat 4. Coba kita buka teman-teman. Ya, Ulangan 6 ayat 4 supaya kita belajar bersama-sama. Nah, kita tampilkan ya. Saya kasih gede dulu. Nah, kurang gede. Nah, nih. Kalau nenek-nenek, kakek-kakek yang nggak bisa baca, pakai kaca pembesar ya. Nah, ini udah bisa ini ya. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Apa itu Allah di sini? Mari kita ke leksikon. Apa itu leksikon? Kritik teks. Inilah hebatnya Alkitab, bisa kritik teks. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah. Oke, apa Allah di sini? Dia menggunakan kata Elohim. Inilah bahasa orang-orang Ibrani mengatakan Elohim. Nah, lalu apakah tunggalnya? Karena dia plural. Dari apa dia pluralnya? Dari inilah dia Eloah. Inilah tunggalnya Eloah. Eloah. Nah, huruf E di sini sampai ke Arab berubah menjadi A. Allah. Allah. Nah, apa arti Eloah? Arti Eloah jika diterjemahin, maka artinya adalah Allah di Indonesia, Allah kecil, dewa, ya, bisa juga Theos, bisa. Dewa juga bisa. Karena arti Allah ini adalah sesembahan. Itu artinya Eloah, bukan nama pribadi. Nah, oleh sebab itu, mari kita lihat perubahan lagi. Ini kan E berubah menjadi A. Elohim menjadi Elohim di Arab. Yang kedua adalah kata Esa. Esa di sini adalah Ehad, bahasa Ibrani. Sampai di Arab menjadi berubah A, Ahad. Jadi sudah terbiasa Ehad. Nah, berubah huruf dia E menjadi A.
Sebagaimana tadi saya katakan, Allah itu juga berubah huruf dia. Dari kata Allah menjadi Allah. Ya, itu kira-kira kami menggunakan kata Allah juga nggak masalah. Karena Allah itu juga adalah bahasa dari orang-orang Ibrani. Juga ketika diterjemahin kami pakai kata Theos pun nggak masalah. Karena kami menggunakan sesuai dengan tracknya. Ya, ini dia Allah tadi tuh yang berubah. Ya, dari kata Allah, Allah menjadi Allah. 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 Bagaimana cara lafalnya ini? Allah. Nah, sampai di Kristen Timur Tengah, orang-orang Mesir ya, sebelum ada Islam kan Kristen duluan. Allah. Nah, mari kita cek. Apakah sudah ada serapim? Tunjukkan serapim. Apakah sudah ada Kristen di Arab? Silakan. Sebelum ada Islam ya, menggunakan kata Allah ke kami, silakan serapim. Anakku nangis ini, berkuikat dulu di pohon kelapa sebentar. Dari Nabi Adam. Kamu jangan tarik kesimpulan, kita belajar sejarah. Jadi jangan tarik kesimpulan kalau belum tahu. Ya, saya paling nggak suka orang itu tarik kesimpulan tapi nggak mendengarkan. Ya, seperti itu ya, saudariku. Nih, saya akan tunjukkan sama kamu. Yang pertama, secara langsung aja kita buka nih. Kita akan lihat dulu. Islam muncul tahun berapa? Oke. Agama Islam pertama kali muncul di Jazirah Arab pada abad ke-7 Masehi. Oke. Ya, pada 6 Agustus 611 Masehi Nabi Muhammad menung di Gua Hira. Oke, berarti tahun 611. Ya, abad ke-7. Sekarang saya perkenalkan kamu dengan seorang uskup. Namanya di Latin itu Aretas, Santo Aretas. Nama aslinya adalah Abdullah, Santo Abdullah ibnu Ka'ab Santo Al-Harits. Dia adalah Abdullah, anaknya si Ka'ab, Santo dari Bani Al-Harits. Siapa dia? Dia adalah seorang pemimpin umat Kristen Arab, ya, Arab di Najran yang dibantai bersama sekitar 4.000 orang Kristen Arab yang namanya tidak tercatat oleh Raja Yusuf Dunuwas, pemimpin Yahudi di Yaman. Pembantaian ini terjadi pada tahun 523. Ingat tadi ya, bahwasanya baginda Rasulullah SAW baru merenung di Gua Hira pada tahun 611. Sedangkan ini ada seorang uskup namanya Abdullah, abdinya Allah, pada tahun 523. Ini satu, berarti sudah ada 1 abad lebih dulu ya. Lalu kita lihat fakta sejarah yang lain penggunaan kata Allah di dalam kekristenan. Oke, kamu dulu, buka dulu ya, beraku lanjutkan dengan saya ya, Elia ya, apa? Saya serapim ya. Kalau anakku sudah aku suntik tadi, suntik lele tadi sebentar ya. Ini adalah Zabet inscription, prasasti Zabet. Apakah itu prasasti Zabet? Ini adalah sebuah prasasti Kristen pra-Islam sebelum Islam yang memuat kata Allah. Prasasti ini bertanggal 512 ya Masehi. Sebelum lahirnya agama Islam, ditemukan di Zabet, Suriah, selatan Aleppo. Dalam prasasti tersebut terdapat lambang salib di bagian tengah ditulis dalam 3 bahasa, yaitu Yunani, Syria, dan Arab. Ditemukan pada ambang pintu tempat pemakaman Santo Serge, seorang prajurit Romawi yang akhirnya menjadi martir Kristen. Inilah dia, ya. Inilah bentuknya. Ya, ini bentuknya, ya. Inilah dia tulis-tulisannya. Nah, kalimat bahasa Arab dalam inskripsi tersebut dimulai dengan ucapan Bismillah. Bismillah. Lengkapnya adalah berikut. Bismillah Sergius bar Ahmad Manaf Wahani Barmar Al-Kais Sergius bar Sa'ad wa Sitr wa Sauraih, yang berarti dengan nama Allah Sergius putra Ahmad Manaf dan Hani putra Markais, Sergius putra Sa'ad dan Sitr dan Suraih. Ini dia tulisannya. Ya, ini dia nih. Ini udah kecil-kecil nih. Coba saya kasih begini ya. Aku miringin ya, izin ya, aku miringin. Nah,
Huruf-huruf kan? Nah, jadi itulah prasasti yang ada di situ. Nah, itu yang pertama saya kasih tahu kepada Anda. Orang Kristen sudah menggunakan kata Allah di mana sebelum ada Islam lahir. Coba kita lihat berikutnya. Apa berikutnya? Apa itu? Yang berikutnya adalah ini adalah gereja Al-Jubail. Ya, apa itu gereja Al-Jubail? Ya, mari kita lihat. Gereja Al-Jubail adalah sebuah bangunan gereja abad keempat di dekat Al-Jubail, Arab Saudi, yang ditemukan pada 1986. Gereja tersebut aslinya, mana sini? Gereja tersebut aslinya dipakai gereja Assyria Timur, sebuah cabang Nestorian kuno dari gereja Timur di Timur Tengah. Ya, pemerintah Saudi menyembunyikannya dari warga lokal dan bahkan para arkeolog karena kerajaan tersebut mengikat versi ketat dari syariah Islam dan melarang seluruh bentuk ibadah non-Islam. Saat ini mereka menempatkan sebuah pagar sekitaran gereja agar tidak dilihat para wisatawan. Namun pagar tersebut tak membuat warga lokal berdatangan untuk mencoret-coret dan merusak bangunan tersebut. Gereja-gereja secara resmi dilarang di Arab Saudi dan sejumlah Kristen dalam jumlah terbatas, kebanyakan orang Barat, diizinkan untuk beribadah secara pribadi selama tidak ada simbol Kristen yang terlihat secara terbuka. Inilah gerejanya dia. Ya, gereja Al-Jubail. Ya, oke, saya paham. Ya, nah, makasih jadi, ya Kak, soalnya saya mau sembahyang dulu, maghrib. Oh, sembahyang dulu. Ya, makasih ya. Oh.